Di balik gemuruh kota tersembunyi sebuah ketenangan yang tak banyak orang tahu. Namanya Desa Geneng, sebuah desa di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak yang pelan-pelan menyapa lewat semilir angin dan hamparan hijau sawahnya. Geneng bukan hanya sekedar nama di peta, ia adalah rumah bagi ribuan jiwa, tempat di mana alam dan budaya saling berpelukan erat. Disinilah tanah tumbuh subur membentang seluas mata memandang. Sebanyak 110 hektar sawah mengalirkan kehidupan, dan 20 hektar ladang berdiri sebagai saksi kerja keras warganya. Setiap pagi mentari tak sekedar terbit, ia menyentuh wajah para petani yang menyambut hari dengan harapan. Tangan-tangan kasar itu menanam bukan cuma padi, tapi juga mimpi dan masa depan. Namun Geneng tak hanya bicara soal cangkul dan tanah, ia juga bercerita lewat tangan-tangan halus yang merangkai keindahan. Sentra kerajinan sanggul. Ya, dari desa kecil ini lahirlah mahakarya rambut palsu tradisional yang menyentuh panggung nasional bahkan internasional. Bukan hanya sekedar sanggul, tapi warisan budaya yang dibentuk dengan cinta, dibentuk dari sejarah dan dibentuk untuk tetap lestari. Di rumah-rumah sederhana itu, ibu-ibu pengrajin menenun ketekunan menjadi karya, membentuk sanggul demi sanggul. Mereka menjahit ekonomi lokal dengan jari-jari kecil mereka. Sanggul Geneng pernah dipakai artis tampil di TV dan dikenakan dalam momen-momen istimewa. Tak heran jika dari sini keanggunan tradisi terus mengalir, seperti sungai yang tak pernah lelah. Letaknya memang tak di tengah kota, tapi jaraknya dekat dengan banyak harapan. 7 km dari kecamatan, 10 km dari pusat kota, dan 35 km menuju ibu kota provinsi. Desa ini mungkin tak bersuara keras, tapi ia bicara dalam bahasa kerja keras, dalam bahasa kebersamaan, dan dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pulang. Inilah Desa Geneng. Disinilah alam bekerja, budaya bernafas, dan masa depan sedang dipahat hari demi hari. Desa Geneng adalah rumah bagi begitu banyak potensi yang selama ini mungkin luput dari sorotan. Di balik jalan desa yang tenang dan rumah-rumah sederhana yang berjajar rapi, hidup para perajin, pelaku usaha, dan ibu-ibu tangguh yang setiap harinya menjalankan roda ekonomi dari balik dapur dan ruang tamu mereka. Sebagai bagian dari tim 156 KKN tematik Universitas Diponegoro, kami mencoba masuk lebih dalam. Tak hanya melihat tapi juga mendengarkan, kami menemukan bahwa kekuatan ekonomi lokal Desa Geneng sebenarnya telah lama ada, hanya saja belum terangkat. Disinilah program unggulan pengembangan UMKM lokal kami mulai jalankan. Salah satu potensi yang sangat menonjol adalah keberadaan sentra tanggul. Perajin sanggul di Desa Geneng bukan hanya membuat produk biasa, mereka mulai merangkai budaya, identitas, dan keterampilan yang diwariskan lintas generasi. Tak hanya itu, kami juga berkenalan dengan Bunda Catherine, sebuah UMKM rumahan yang dikelola oleh ibu-ibu desa dengan semangat luar biasa. Dari dapur sederhana mereka, lahir masakan yang tak hanya lezat, tapi juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Melalui program ini, kami tidak hanya mendampingi proses produksi, tapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem usaha yang saling terhubung. Kami bantu membuatkan akun media sosial, memotret produk dengan tampilan yang lebih profesional, hingga menyusun strategi promosi digital. Untuk mendukung keberlanjutan, kami juga menginisiasi pengembangan toko UMKM Sentra Sanggul, sebuah ruang yang mewadahi hasil karya warga. Toko ini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga menjadi simbol eksistensi dan kebanggaan UMKM lokal. Tapi lebih dari semua data dan strategi, ada satu hal yang tak tergantikan, yaitu cerita. Cerita dari para ibu yang selama ini berjuang dalam diam, menjalankan usaha kecil demi keluarga. Cerita yang membumi, nyata, dan penuh ketulusan.
Berikut adalah suara-suara dari mereka yang selama ini menjadi tulang punggung UMKM Desa Gendeng. Terima kasih juga buat kakak-kakak Undip yang sudah hadir di Desa Gendeng buat membantu para pengusaha UMKM. Saya selaku penerima bantuan dari website kemarin itu sangat-sangat membantu sekali, karena memang bisa lebih menjangkau banyak pelanggan saya, lebih mudah untuk melihat katalog-katalog yang di sosial media saya. Jadi sangat-sangat membantu sekali. Jadi terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak Undip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim KKN Tematik 156 Desa Gendeng, Demak dari Universitas Diponegoro Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Syadafa dari Fakultas Teknik dan rekan saya. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya nih ke pelaku usaha UMKM di Desa Gendeng. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya dengan ibunya di sini. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Ekowati Oke, Ibu Ekowati selaku pelaku UMKM. Oke, selaku pelaku UMKM nih. Nah, di sini kita udah kedatangan Ibu Wati ya untuk kita tanya-tanya nih mengenai apa saja sih dari toko UMKM ini gitu ya. Nah, dari pertama Bu, boleh dijelaskan kondisi toko UMKM ini seperti apa sih Bu? Dari awalnya. Dari awalnya ya, ini kan kita mau buka usaha baru. Nah, bangunannya sudah ada, masih berupa embrio ya, kosongan. Tapi di bayangan saya nanti kita itu ada toko pusat oleh-oleh atau pusat jajan. Ada yang produksi dari mungkin lokalan sini, misalnya ada kayak keripik-keripik gitu, keripik pisang, mungkin ada kayak jajan-jajan yang biasanya pas lebaran itu muncul. Nah, itu mungkin bisa jadi ada di toko saya nanti seperti itu. Oke, berarti impiannya toko ini bisa berkembang ya Bu ya, supaya nanti menjadi pusat oleh-oleh juga di Desa Gendeng gitu ya. Kemudian bisa sedikit diceritakan Ibu bagaimana kondisi atau mungkin impian Ibu terkait toko UMKM ini ke depannya? Impian saya ya, impian saya itu di Desa Gendeng itu punya apa ya namanya ya, ciri khasnya, ada pusat oleh-oleh yang khusus yang ada di sini gitu. Sebenarnya itu di sini kalau jajan kan banyak ditiru, tapi yang nggak bisa ditiru lebih detailnya yang ada di sini tuh sebenarnya ada. Apa itu ya? Tahu kan yang buat hiasan rambut apa? Di rambut-rambut itu. Sanggul. Nah, itu ada di sini home industrinya. Rumah di sini tuh ada yang membuat seperti itu. Suara mereka adalah cermin semangat dan harapan. Dari kisah-kisah itulah kami semakin yakin bahwa UMKM bukan sekedar soal dagang dan laba, tapi tentang pemberdayaan, tentang kemandirian, tentang keberanian untuk bangkit dan berkembang. Dari pelatihan sederhana, dari toko kecil yang kami bantu rintis, dan dari rangkaian sanggul yang dirangkai dengan telaten, kami melihat benih masa depan yang sedang tumbuh perlahan. Melalui program ini, kami belajar satu hal penting. Kemajuan desa tidak harus dimulai dari hal besar. Cukup dari produk lokal, satu ibu rumah tangga yang percaya diri, satu warung kecil yang mau belajar lebih banyak. Dan dari Desa Gendeng, semangat itu kini sedang menyala. Menyala lewat tangan para ibu, lewat produk lokal penuh cinta, dan lewat harapan yang kini punya wadah untuk tumbuh. Tidak hanya keberadaan kesempatan melalui UMKM lokal Desa Gendeng, kami juga belajar satu hal penting, bahwa perubahan tidak harus dimulai dari gedung tinggi, proyek besar, atau teknologi canggih. Kadang perubahan justru berawal dari kolom sederhana, dari air yang menggenang, dan dari keyakinan yang tidak pernah mati. Desa Gendeng bukan hanya tentang sawah dan ladang. Di balik hamparan tanaman ada potensi lain yang perlahan mulai dirilik, yaitu budidaya ikan lele. Bukan hanya sebagai peluang usaha, tapi sebagai bentuk perjuangan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dan menciptakan kemandirian ekonomi dari desa sendiri.
Kami dari KKN T156 Universitas Diponegoro datang bukan sebagai orang yang paling tahu, tapi kami datang untuk mendengar, kami datang untuk melihat dan belajar. Kami menyadari bahwa potensi itu sudah lama ada, tapi terkadang yang dibutuhkan hanya satu, dorongan kecil agar semuanya bisa kembali bergerak. Dari sinilah program kami mulai dimulai. Bersama warga, kami meninjau kembali kolam-kolam lama yang dulu pernah digunakan untuk budidaya. Sebagian ada yang rusak, sebagian lagi ada yang tak terawat. Tapi semangat masyarakat untuk membangunnya kembali masih menyala. Kami ikut membersihkan kolam yang dipenuhi lumpur, mengangkat rerumputan, menguras air, dan bahkan memperbaiki dasar yang bocor. Semua dilakukan dengan gotong royong antara mahasiswa dan warga. Bahu-membahu, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hanya niat baik yang menyatukan kami semua. Lalu saat kolam mulai tertata, kami menyediakan bibit lele. Bibit kecil yang tampak biasa tapi punya peran besar sebagai awal dari siklus baru. Dan ketika bibit itu ditebar, kami tahu kami sedang tidak hanya menebar ikan, tapi juga menanam harapan. Harapan bahwa beberapa bulan ke depan, kolam ini akan menjadi sumber penghidupan, bukan hanya bagi satu orang, tapi untuk banyak keluarga. Kami tahu masa KKN kami terbatas, kami tidak bisa tinggal hingga panen tiba. Tapi bagi kami yang paling berharga bukan hasilnya, melainkan proses. Dari semua itu kami sadar bahwa yang kami lakukan mungkin kecil, tapi jika dirawat dengan baik, ia bisa tumbuh besar. Karena kolam ini bukan sekedar tempat budidaya ikan, tapi juga ruang untuk belajar, berproses, dan membangun kepercayaan diri masyarakat desa terhadap potensi mereka sendiri. Inilah salah satu program unggulan KKN T156 Undip di Desa Gening. Sebuah kolaborasi antara semangat muda dan kekuatan lokal. Tentang bagaimana satu kolam yang diperbaiki, satu bibit yang ditebar bisa menjadi awal dari banyak hal. Bukan sekedar ikan, tapi simbol kemandirian. Simbol bahwa desa punya kekuatan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan ketika masa KKN kami usai, kami tidak membawa hasil panen, tapi kami membawa cerita tentang air yang tenang, tentang semangat yang tumbuh, dan tentang harapan yang perlahan mulai hidup kembali. Tidak terbatas pada proker unggulan pengembangan UMKM dan pembudidayaan ikan lele, ternyata masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan dari sekian banyaknya kebutuhan yang ada, kami melihat satu hal yang tak bisa ditunda, kesehatan dan gizi masyarakat. Maka lahirlah program unggulan ketiga kami yang berfokus pada dua hal penting, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh warga dan demo masak PMT atau pemberian makanan tambahan berbahan dasar ikan lele. Kami memulai dengan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis karena kami sadar masih banyak masyarakat yang belum terbiasa untuk memeriksakan kondisi tubuhnya secara berkala. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena akses yang terbatas, informasi yang kurang, atau bahkan rasa takut yang tak beralasan. Maka, bersama kadar kesehatan, kami melakukan pemeriksaan kolesterol, asam urat, hingga gula darah. Setiap tangan yang kami pegang untuk dites bukan hanya soal angka yang tercetak di alat, tetapi tentang memberikan kesadaran bahwa tubuh yang sehat adalah modal utama untuk tetap produktif, bahagia, dan panjang umur. Kami melihat para lansia yang datang dengan tertatih tetapi semangat. Kami melihat anak muda yang awalnya ragu lalu tersenyum saat tahu dirinya sehat. Dan kami melihat para ibu yang sambil menggendong anaknya tetapi tetap ingin mengetahui kondisi kesehatan dirinya. Dari situ kami tahu bahwa perhatian kecil bisa membuat rasa aman yang besar. Setelah kesehatan dicek, kami melanjutkan dengan satu program yang tak kalah penting, demo masak PMT Nugget Lele, yang kami selenggarakan bertepatan dengan jadwal Posyandu di Pos 5, tepatnya di rumah Ibu Lurah. Kami tahu, stunting bukan hanya soal kondisi fisik anak, tetapi soal generasi yang terhambat karena tidak terpenuhinya gizi sejak dalam kandungan. Dan kami percaya, pencegahannya tidak perlu menunggu program besar dari pusat, cukup dari dapur kecil di rumah, cukup dari satu olahan sederhana yang bergizi, terjangkau, dan disukai oleh anak-anak. Maka kami perkenalkan resep nugget lele, olahan kaya protein dari bahan lokal yang mudah ditemukan di Desa Geneng. Bukan hanya mengenalkan resep dan memasak, kami juga menyampaikan edukasi penting tentang pola hidup sehat dan makanan sehat bagi balita,
tentang pentingnya protein hewani dalam 1000 hari pertama kehidupan, dan tentang bagaimana peran seorang ibu bisa menentukan masa depan anaknya. Kami ingin ibu-ibu di Desa Geneng tahu bahwa mereka punya kuasa yang besar untuk membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Dan ketika kami melihat anak-anak mencicipi nugget lele buatan ibunya dengan senyum polos yang lebar, kami sadar perubahan tidak harus datang dari luar, karena semua bisa dimulai dari rumah.